Kenapa kok itu sugesti itu bisa terbentuk? Iya, otak itu bekerja dengan cara bertanya, bagaimana sih, kenapa sih, dan mengapa sih. Nah, akhirnya dia meresponnya, oh iya, aku yakin karena aku sudah mengeluarkan uang atau mengeluarkan apa, uborampe lah istilahnya, atau macam-macam lah sebutannya. Kesana, aku sudah ikhtiar mencari doa ke orang pintar, ke orang sepuh yang linue. Akhirnya dia membentuk sugesti di otaknya. Sugestinya otak ini dalam frekuensi sadar. Jadi dia ada di frekuensi beta saat itu. Akhirnya frekuensi beta itu menimbulkan satu getaran. Satu getaran ini menciptakan sebuah gelembung, istilahnya gelembung daya. Terjadilah hukum tarik menarik, saling menyukai, saling keterkaitan dan sebagainya. Ini Kang kate takon aku ya. Ini kan sering fenomena kita jumpai di masyarakat, terutama yang biasanya buka warung atau toko. Umumnya itu orang kan kalau mau buka itu bersih-bersih depan toko, pakai disirami air leri, atau mungkin ada juga yang pakai air kembang. Tapi umumnya air leri itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya itu? Air leri itu kan air pususan. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Air waktu untuk membersihkan beras yang mau dimasak, itu yang pertama. Itu disimpan lalu disiramkan ke daerah depan warung atau apa gitu kan. Konon katanya itu dipercaya bahwa bisa untuk tolak bala. Bisa untuk tolak bala. Jadi istilahnya kalau ada gangguan dari luar yang berbau mistis itu bisa mental. Supaya warungnya nggak sepi atau istilahnya gitu ya mungkin. Ya biar netral. Biar kalau waktunya memang ramai ya ramai, kalau waktunya sepi ya sepi. Dalam artian tolak bala itu yang berbau mistis. Sebentar. Gangguan dari luar. Semacam itu hanya sebuah, taruhlah sebuah adat turun temurun dari nenek moyang kita, ataukah memang kalau dilihat dari segi metafisika itu memang ada gunanya ya? Gini, kalau pertanyaannya seperti itu, ini mau dijawab secara logis, secara sejarah apa? Kalau bisa semuanya. Jadi kita tentunya juga mungkin teman-teman di luar sana juga paham. Maksudnya apa sih ini? Ya, jadi gini, teman-teman bagi yang mungkin belum tahu, mungkin belum paham, mungkin hanya sekedar dari cerita turun temurun, kali ini saya akan coba menjelaskan menurut versi yang saya pahami. Karena banyak pengetahuan yang ada di luaran sana yang memang simpang siur. Iya, betul. Cuman pada porosnya konon mengatakan dan menyatakan bahwa itu bisa untuk tolak bala. Nah, kita akan ulas dulu secara sejarahnya. Zaman dulu itu kan orang mau cari air aja kan susah, Mas. Iya, betul. Mau cari sumur biasanya pergi ke sungai. Harus ke sungai atau sumber air. Dulu kan ubin tegel itu kan masih belum ada. Ubinnya juga ubin semen pasir yang bahkan dulu belum ada semen. Iya. Masih cuman bata tertata seperti itu. Nah, itu disapu gitu aja kan udah bersih. Nah, tapi kan di situ menyebabkan debu, Mas Yan. Debu masih banyak. Seperti itulah hubungannya dengan debu. Daripada air ini mubazir, tidak ada gunanya, biar air ini tadi ada manfaatnya yang untuk ususan untuk membersihkan beras itu tadi ada manfaatnya, daripada dibuang percuma, dibuanglah pada tempat-tempat yang bagus, yang layak, yang agar nggak mudah berdebu dan sebagainya. Jadi di depan warung, di depan apa, bahkan di biar depan pelataran, biar gitu kelihatan ya? Seger, biar debu itu nggak bertebaran. Intinya di situ. Ini kalau dilihat dari kacamata apa ini? Sejarah. Iya, sejarah. Oh gitu. Jadi sesimpel itu.
karena adanya bahasa pemahaman yang kurang tepat, akhirnya untuk tolak balak. Salah kaprah intinya sama Salah sekarang. kaprah. Iya. Apalagi di zaman modern ini sudah ada ubinnya dari tegel, dari marmer, dari apa, granit dan sebagainya, ya nggak masuk. Kalau mau dipel bersih ya air juga tersedia. Iya. Kenapa kok menggunakan air kembang, misalkan entah itu kembang setaman, itu kembang telon wangi atau macan kera atau yang lain-lain lah. Kenapa sih kok sampai bisa menggunakan seperti itu? Iya, biar wangi. Jadi pewangi lantai yang saat zaman sekarang ini banyak sekali mereknya, dulu kan belum ada, Mas. Jadi yang wangi itu ya dari bunga-bungaan itu tadi. Jadi bunga dimasukkan air, direndam, lalu untuk disiram-siramkan biar wangi. Nah, konsep pemikiran yang taruhlah stratanya itu ada di bawah orang yang memberikan sesuatu pemahaman yang bagus. Sebenarnya menurut saya bagus, daripada airnya mubazir, daripada tidak ada manfaatnya, disiramkan ke tanah yang sebelah sana, biar nggak berdebu. Akhirnya orang mau masuk pun nyaman. Oh, ini tanahnya basah, enak gitu kan, nggak berdebu di area warung atau toko dan sebagainya waktu zaman dulu. Tapi pada zaman sekarang ya nggak menutup kenyataannya memang orang-orang zaman sekarang menilai perbuatan seperti itu dikira konyol. Iya, bukan dikira konyol, apa itu dikira ini untuk mistis, itu sesuatu yang berbau mistis. Nah, mungkin ya makanya ini tadi berhubungan dengan satu pemikiran yang salah yang tidak pada tempatnya. Seorang pandita, seorang raja, atau seorang penggawa kerajaan, atau seorang yang cerdas cendekia di zaman dulu memberikan wawasan, siramlah ini, gunakan ini, maksudnya supaya tidak basah, supaya tidak kering, supaya tidak berdebu. Akan tetapi dipersepsikan dengan orang-orang yang zaman dulu pemikirannya belum sampai di tahapan kepahaman yang benar. Akhirnya ini bisa untuk tolak balak, ini bisa untuk mendatangkan penglarisan dan sebagainya. Kalau kita mau mengerucut pada dasar-dasarnya, kita belajar tentang kejawen kok seperti ini, kita akan tahu. Kalau kita benar-benar belajar belajar sampai dalam tahapan yang benar-benar profesional, yang benar-benar luar biasa, yang benar-benar luar biasa. Jadi kita kan nggak akan salah sangka, salah persepsi, salah asumsi. Iya, betul. Ya. Kenapa dianggap mistis? Iya. Para cendekia zaman dulu, orang pintar, orang cerdas, guru atau apa, memberikan wawasan yang bagus. Disiram pakai air bunga, biar apa? Maksudnya wangi, nggak bau kotoran sapi, kotoran kerbau, kan zaman dulu banyak yang pelihara itu. Biar nggak terlalu bau di situ, akhirnya digunakan bunga-bungaan untuk membasahkan tanah dari debu dan sebagainya, biar nggak berdebu. Gunakan air untuk membersihkan beras itu tadi, untuk mencuci beras itu tadi. Masuk akal sekali dan sangat realistis. Nah, tapi yang jadi masalah ya nggak sedikit sih orang-orang pinter di sekitar kita yang istilahnya diparani atau sama orang-orang yang mau buka usaha dan diberikan masukan seperti itu, suruh mungkin siram garam atau air leri seperti itu tadi. ya, Terus itu bagaimana itu? ya salah. Ya? Kalau kita berbicara tentang benar dan salah. Karena nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Dan nggak berefek sama dagangan yang Sama sekali tidak berefek. Kok bisa sampai berefek? Iya, karena ini akhirnya jalurnya beda dengan banyu leri ini tadi. Banyu leri, banyu kembang ini akhirnya beda. Kok bisa berefek? Karena apa efek itu ditimbulkan? Sugesti dari orang yang memberikan pencerahan itu tadi ya? Iya, sugesti dari orang yang memberikan pencerahan itu tadi. Kenapa kok itu sugesti itu bisa terbentuk? Iya, otak itu bekerja dengan cara bertanya.
bagaimana sih, kenapa sih, dan mengapa sih. Nah, akhirnya dia meresponnya, oh iya, aku yakin karena aku sudah mengeluarkan uang atau mengeluarkan apa, uborampe lah istilahnya, atau macam-macam lah sebutannya. Kesana, aku sudah ikhtiar mencari doa ke orang pintar, ke orang sepuh yang linue. Akhirnya dia membentuk sugesti di otaknya. Sugestinya otak ini dalam frekuensi sadar. Jadi dia ada di frekuensi beta saat itu. Akhirnya frekuensi beta itu menimbulkan satu getaran. Satu getaran ini menciptakan sebuah gelembung, istilahnya gelembung daya. Terjadilah hukum tarik menarik, saling menyukai, saling keterkaitan dan sebagainya. Pada dasarnya kalau kita mau berpikir logis, untuk seorang pengusaha, entrepreneur, itu apa sih? Yang pertama teori dulu. Untuk apa? Tahu. Teori dulu untuk tahu. Lalu setelah kita tahu, berarti itu kan teori itu kan belajar teori supaya tahu. Kemudian bagaimana? Kemudian harusnya kita mengaplikasikannya. Ibaratnya teorinya orang macul membawa cangkul, mencangkul itu teorinya seperti itu. Oh, cangkul diangkat, dihantamkan ke tanah dan sebagainya. Tapi saat dia belum pernah mempraktekannya, dia tidak akan pernah bisa mengaplikasikannya. Teorinya itu secara sempurna tidak bisa diaplikasikan. Jadi setelah teori itu tahu, setelah belajar akhirnya tahu dengan teori, akhirnya praktik. Kalau praktik diteruskan akhirnya menjadi kebiasaan. Baru di situ ada dia menciptakan keahlian bagi dirinya sendiri. Setelah dia menjadi ahli, di situ akan menjadi seorang profesional. Nah, disinilah tingkatan bahwa satu usaha, entah itu toko, entah itu warung, entah itu apapun, manajemennya kan ono wong ngamen, instruksi ada orang ngamen. Sedekah. Jadi setelah dia menjadi seorang profesional, barulah ilmu itu bekerja. Makanya kalau kita berpikir secara logis, nah, warungnya orang zaman dulu bisa gak ngalahin KFC? Jelas nggak bisa. Kalau kita berbicara seperti itu, apakah bukanya KFC itu menggunakan bunga, menggunakan persyaratan dupa dan yang macam-macam seperti itu? Enggak, jelas enggak. Ya memang ada beberapa tempat yang memang ownernya memilih cara itu. Akan tetapi 70% lebih yang ada di Indonesia aja tidak menggunakan cara itu. Mereka menggunakan sistem malah. Menggunakan sistem itu tadi. Monggo. Oke. Ya, mungkin cukup jelas. Mungkin sampean punya kiat-kiat atau apa ya, masukan untuk mungkin teman-teman di luaran sana yang sedang membuka atau mempraktekkan hal-hal seperti yang kita bahas tadi, supaya warungnya rame atau tanpa menggunakan metode-metode yang ya boleh dibilang kuno. Iya. Jadi metode kuno itu menurut saya nggak salah, akan tetapi kita harus memahami apa maksudnya, gitu. Iya. Jadi kalau orang yang mengatakan berhubungan dengan mistis, berarti orang ini tidak paham dengan sejarahnya mistis itu sendiri. Kalau orang ini mengatakan banyu leri atau banyu kembang bisa untuk ini bla bla bla, berarti dia masih belum mencapai tahapan pemikiran yang paham dengan sehat. Pikirannya sehat belum ada di sana. Nah, untuk kiat-kiatnya ini, kalau misalkan orang mau buka usaha, entah itu warung, entah itu toko, harus kita tahu manajemen yang benar. Ini kan ada dalam skupnya apa ya, kerja tepat. Kita mau buka toko, apa yang perlu dilakukan? Oh, tempat, oh modal, pemilihan produk, marketnya bagaimana, dan banyak lagi. Pemasaran. Iya. Jadi kalau
orang mau jual ini di tempat kita kan ada orang yang jualan petulo, angsli petulo. Iya. Angsli petulo. Kita sama-sama tahu bahwa memang enak rasanya, membawanya ribuan dan memang rame. Yang jadi masalah kalau orang ini nanti meninggal, siapa yang akan meneruskan jualannya? Anaknya, oke, anaknya bisa nggak berkembang. Kenapa dia orang itu, beliaunya ini nggak mengembangkan mulai dari sekarang? Misalkan buka cabang atau franchise atau apa, padahal rame loh. Lah ini pola pikirnya orang masyarakat kita kebanyakan seperti ini. Iya. Masih belum bisa out of the box. Seperti itu. Jadi untuk Banyuleri mungkin cukup sekian teman-teman. Kita berbicara tentang sedikit masa lalu. Iya. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di luar Ya. sana yang setidaknya mengetahui sejarah dan tujuannya buka warung pakai disiram bunga atau air leri yang sering kita lihat di sekitaran kita. Mungkin teman-teman mungkin sampai saat ini cukup sampai ini wis suwi nggak ngomong dari lali. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, oke? Nah. Dadah.